Dar-der-dor ya di awal tahunnya. Gara-gara aksi Donald Trump nih terhadap Venezuela, kita akan ulas langsung saja. Ini episode Editor Views yang pertama di 2026. Saya sudah bersama dengan Mas Sefty Otaria Nisa dan Muhammad Iqbal, Managing Editor CNBC Indonesia. Bukan cuman dar-der-dor, tapi ribut aja langsung ribut. Kayaknya seneng banget gitu ya kayaknya kalau nggak bikin heboh. Tapi sebenarnya ketika ini kan sudah dilempar ke publik ya, berita ini dirilis. Komennya banyak sekali gitu ya, dan ada yang bereaksi, ya mungkin ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Tapi sebenarnya gimana sih nih Amerika Serikat presidennya nangkep presiden Venezuela ini? Ini gimana nih Mbak Sefty? Kalau dalam dasar hukumnya sih nggak boleh ya, dalam piagam PBB pasal kalau tidak salah pasal 4 deh kalau tidak salah ya, itu ada kesetaraan lah, ya, dahulukan diplomasi seperti itu. Tapi dalil Trump juga pakai piagam PBB pasal 51. Oke. Jadi di situ yang isinya self defense. Untuk mempertahankan diri lah gitu. Kan selama ini Trump itu sudah bombardir kapal-kapal Venezuela, sudah sering banget nyerang Maduro secara talking news ya, pernyataan-pernyataan itu kan dengan membawa kartel narkoba. Jadi dia percaya kalau Maduro dan Venezuela itu terkait penyaluran narkotika di Amerika dan itu membahayakan US. Makanya akhirnya ada operasi yang dilakukan dan puncaknya kemarin. Tapi kan jeng ya, ternyata ujung-ujungnya minyak lah yang disasar. Betul. Gitu. Oh berarti bukan hanya serta-merta nih gara-gara narkoba ya, berarti ada salah satu niat lain. Salah satu niat lain begitu ya dari Presiden Trump. Berarti ya maksudnya secara internasional ya boleh-boleh aja berarti ini bisa dikatakan ya udah penangkapan ini, proses ini, hal yang terjadi ini berarti. Nah itu tuh, ini kan standar ganda ya. Apa yang terjadi di dunia selama beberapa tahun terakhir ini standar ganda. Apa yang terjadi di Rusia, Ukraina, apa yang terjadi di Israel, Gaza, itu kan semuanya standar standar ganda. Negara yang merasa berkuasa, negara yang merasa kuat, dia kayaknya punya hak untuk mencaplok, mengacak-ngacak, bahkan kemarin menculik presiden dari negara yang lebih lemah. Kan seharusnya nggak boleh dibiarin kayak gitu. Oke, tapi fun fact-nya di media sosial yang beredar justru malah rakyat Venezuela ada yang happy malah dengan respon ini gitu ya. Ini seperti apa nih kalau dari sudut pandangnya? Karena muncul sekali banyak thread juga di beberapa media sosial justru mereka, tapi kalau yang terjadi sekarang kan mereka lagi ada panic buying ya. Cuman ada yang kayaknya udahlah gitu, oke ya udah pasrah aja gitu sama Amerika Serikat, Bang Iqbal. Ya bahkan kalau kita lihat kan sebenarnya banyak juga warga Venezuela yang memang sudah pindah ya. Kak Sefty juga tahu bahwa di Amerika juga banyak warga Venezuela sebenarnya mereka nggak suka dengan kepemimpinannya Maduro gitu ya. Jadi memang ya ini kan biasa ya pergantian rezim, cuman dalihnya kan selalu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dibuktikan. Ketika dulu Amerika bilang bahwa di Irak ada senjata pemusnah massal, tapi kan kita tahu itu hanya untuk pergantian rezim dan dikatakan bahwa oh ya nanti kita akan dapat banyak minyak nih dari Irak gitu kan. Ini kayak lagu lama sih sebenarnya. Jadi kejadian Venezuela itu juga begitu gitu. Oh nanti ini kan cadangan minyaknya terbanyak di dunia gitu. Tapi saya juga nggak yakin gitu apakah nanti ketika misalkan perusahaan-perusahaan Amerika masuk, misalkan Exxon, ConocoPhillips atau yang existing mungkin Chevron ya, apakah mereka juga mampu mengeksplorasi minyak secara besar-besaran terus menghadirkan keuntungan bagi Amerika yang katanya Trump dia akan mengambil alih industri minyak? Saya juga jadi nggak yakin ya sebenarnya gitu ya. Jadi pasti ada maksud lain gitu ya di balik langkah ini gitu. Kita monitor terus lah soal ini. Kita update terus ya juga ya perkembangannya nanti akan seperti apa. Tapi dengan Sandra ya berarti Sandranya ditahan ya pemimpin sebuah negara kan berarti kan ada sesuatu yang ya kehilangan pemimpinnya pasti Venezuela lagi kehilangan pemimpinnya. Sementara kalau kita lihat juga kita tracking Venezuela tuh minyaknya banyak tapi sebenarnya dari sisi negara nggak terlalu kaya gitu ya. Compare tuh beberapa negara yang memang kaya banget gara-gara banyak minyak di negaranya. Ini seperti apa Mbak Sefty? Kalau Venezuela saat ini memang kan udah menunjuk presiden sementara. Presiden sementaranya adalah wakil presiden yang saat ini kan ya. Tapi itu juga ada dispute juga dengan Trump. Trump mengatakan bahwa US yang sekarang bertanggung jawab terhadap Venezuela. Jadi ada pemimpin atau enggak itu kan terserah US-nya.
Coba balik lagi ya, kita sih berharap semuanya akan baik-baik saja, tidak ada serangan kedua, karena kan biar bagaimanapun masyarakat yang akan dirugikan di sini. Nah, balik lagi ke soal yang lain, yang soal minyak Venezuela. Iya, memang Venezuela itu punya cadangan terbukti terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Arab Saudi, bahkan mengalahkan Iran, Irak. Tapi problemnya semenjak disanksi oleh US, termasuk Trump tahun 2020 kalau saya tidak salah ya, saya lupa juga sih, itu penurunan signifikan itu terjadi. Bahkan sekarang itu mereka menghasilkan minyak itu di bawah 1 juta barel. Jadi memang itu salah satu Produksinya yang membuat mereka sulit untuk bergerak secara ekonomi. Bahkan karena sanksi itu pun akhirnya mereka menyalurkan kemana? Ujung-ujungnya cuma ke Cina. Jadi pasar yang lain tuh nggak ada. Gitu. Jadi memang susah sih negaranya. Oke. Apakah tindakan ini memang diperlukan begitu ya? Mungkin dengan kata lain mungkin Venezuela butuh sebuah reformasi besar-besaran gitu ya, dengan adanya penahanan terhadap dengan presiden Venezuela, tapi enak juga jadi presiden Amerika ya kalau kayak gitu ya. Iya, semuanya aja. Kekuasaannya bisa lintas benua gitu, lintas benua, lintas negara. Nanti